Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hanya atas izinnya dan atas karunia-Nya. Alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bersama-sama dapat hadir dalam uh, ta'lim dalam acara tadabbur Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan kepada para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Dan moga-moga kita pun semoga termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah. Moga-moga Allah mengkaruniai kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mengantarkan kita, dapat membimbing kita untuk mencapai tujuan yang utama, tujuan hidup kita, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan pagi hari ini adalah pagi yang penuh berkah dengan mengawali bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah, Kitabun anzalna ilaika mubarakun. Al-Quran ini kami turunkan kepada Muhammad mubarakun, menjadi berkah ya, bagi mereka yang mentadaburinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan mulai dan kita akan melanjutkan tadabbur ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. Sekarang masuk ke ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ya bani Israil, hai bani Israel, udhkuru, ingatlah akan nikmatku, ya. Udhkuru nikmati alaikum, ingatlah kepada nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Wa anni faddaltukum, dan ingatlah bahwa aku telah melebihkan kamu atas yang lain, tentu pada waktu itu. Karena itu wattaku, maka jagalah, bertakwalah, ya. Jagalah dirimu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jagalah dirimu dari azab, ya. Jagalah dirimu dari azab pada hari kiamat, ya. Yang pada hari itu seorang tidak dapat menolong yang lain sedikit pun, syai'a. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan pada hari kiamat itu wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak diterima syafaat, ya, pertolongan. Wala yu'khadhu minha, dan pada hari itu juga tidak diterima tebusan kalian.
Walahum yunsarun, dan pada hari itu tidak ada pertolongan, ya. Tidak ada yang akan menolong. Jamaah rahimakumullah, ayat ini masih menceritakan kepada kita khususnya, kepada kaum muslimin, pada orang-orang yang beriman, tentang watak karakter Bani Israel. Ya. Di ayat ini juga sama dengan ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka Bani Israel ini bahwa mereka telah mendapatkan atau telah diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, bahkan telah diberikan kelebihan dibanding dengan yang lain pada masa itu. Ini adalah peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah menggunakan kalimat ingatlah, maka seperti yang pernah kita bahas, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang apa ya, yang keras kepada mereka. Nah, nikmat itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, kepada Bani Israel. Nah, bentuk peringatannya adalah wattaku, jagalah dirimu dari azab, ya, pada hari kiamat, pada hari nanti, ya. Ini peringatan, ya, di mana seseorang tidak bisa membantu orang lain sedikit pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengingatkan bahwa seseorang atau suatu bangsa atau suatu kaum yang telah mendapatkan nikmat yang besar, itu berarti tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga sangat besar, ya. Pada saat itu mereka mendapatkan keutamaan bahkan kelebihan dibanding yang lain, tentu karena memang itulah sifat kasih sayang Allah kepada mereka yang tertindas pada saat itu. Jadi Bani Israel pada masa hidup di Mesir, di era Fir'aun, itu memang sangat tertindas. Karena sebelumnya mereka kan dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam dari kampungnya, dari Kan'an, diboyong semua itu. Bahkan waktu itu masih ada Nabi Yakub, ya. Kemudian berkembang, dan entah seperti apa kemudian penguasa Mesir setelah itu kemudian memberikan siksaan yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya. Bentuk nikmatnya nanti kita akan akan kita bacakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan adalah, yaitu takutlah kamu kepada hari akhir, takutlah kamu kepada hari kiamat. Jadi ini intinya, bahwa kehidupan ini tidak hanya di dunia, dan nanti akan kehidupan di yaumil akhirah. Dan ini yang paling berat sekalian, tidak semua orang mampu meyakini akan datangnya hari akhir. Jadi yang paling berat bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu adalah meyakini akan datangnya hari akhir. Karena memang keyakinan akan datangnya hari akhir, kehidupan hari akhir, itu benar-benar dengan hati, dengan mata hati, ya. Kalau hanya dengan logika, mungkin akan sulit, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini. Ingatlah kamu kepada hari akhir akan azab, ya. Nah, pada hari akhir itu ada 3 hal penting. Pertama adalah, yaitu tidak ada tidak ada yang mampu memberikan syafaat. Kemudian juga tidak ada yang dapat menebus,
menebus apa ini? Menebus kesesatan dan kekafiran. Jadi kekafiran, kesesatan itu tidak bisa ditebus pada hari kiamat. Bahkan wala hum yunsarun, dan bagi mereka tidak ada penolong. Ya, tidak ada penolong bagi. Allah ingin menegaskan di ayat ini dengan kalimat la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ya. Pada hari itu seorang tidak dapat membantu yang lain sedikit pun. Ini adalah prinsip umum dari agama Islam ini, bahwa setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan pribadi. Pertanggungjawaban di hadapan Allah itu bersifat individu. Perhitungan amal juga individu. Ya. Jadi tidak ada yang satu bisa menanggung yang lain. Ini penting, ya. Kenapa? Ini adalah prinsip dasar agama ini. Dan prinsip inilah prinsip yang mendekati dan paling dekat dengan unsur keadilan. Bahwa setiap manusia itu harus mempertanggungjawabkan terhadap pilihan hidup dan iradah atau kehendak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah agama yang paling adil. Ya. Yaitu setiap individu bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Ya. Dan di sini dengan tegas Allah menegaskan bahwa seseorang tidak bisa membela, membantu, dan menolong yang lain sedikit pun karena masing-masing bersifat individu. Kita mungkin hidup berkeluarga, ya. Ada yang hidup berkeluarga, itulah kehidupan kita. Kita mungkin berorganisasi, kita bisa bersama-sama. Tapi ingat, kata Allah, kita nanti menghadap Allah itu sendiri-sendiri. Disinilah pentingnya diingatkan kepada Bani Israel ini, dan ini juga peringatan kepada semuanya pada akhirnya. Karena Al-Quran selalu adalah untuk semuanya, tapi contohnya itu adalah dicontohkan kepada Bani Israel. Ya. Kalau seandainya memang Bani Israel itu adalah umat yang memiliki keunggulan dan kelebihan, dilebihkan oleh Allah, sebetulnya mereka mestinya juga dimaafkan dan tidak perlu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi semua tetap harus bertanggung jawab. Justru pertanggungjawaban di hadapan Allah bagi orang yang mendapatkan nikmat itu lebih besar. Kan banyak sekali hadis-hadis yang menguatkan bahwa orang masing-masing akan bertanggung jawab sesuai dengan beban, sesuai dengan tugas, dan sesuai dengan nikmat yang telah diperoleh. Ya. Jadi ini sangat penting. Walaupun kita bersama-sama ini di dunia, ya, bahkan dalam keluarga, itu dikatakan bahwa seorang anak tidak bisa menanggung ayahnya, dan seorang ayah pun tidak bisa menanggung anaknya. Kita bisa bersama di ini. Demikian juga pimpinan tidak bisa menanggung dosa bawahan, bahkan bawahan juga tidak bisa menanggung dosa dari pimpinan. Kenapa? Karena masing-masing pertanggungjawaban itu bersifat individu, pribadi masing-masing. Makanya dikatakan la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ditegaskan. Seseorang tidak bisa membela yang lain sedikit pun, sampai ada kalimat syai'a, sedikit pun. Makanya kalau kita berorganisasi kemudian kita melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah dengan dasar karena kita taat pada pimpinan, maka itu adalah kerugian bagi kita. Demikian juga dalam keluarga, kalau seandainya ibu ayahmu menyuruh kepada perbuatan yang melanggar perintah Allah pun juga jangan kamu ikuti. Tapi tetap kamu pergaulilah selama di dunia dengan ma'rufah, dengan cara yang baik. Demikian juga suami istri. Ya. Tidak bisa dengan alasan taat kepada makhluk, tapi maksiat kepada Khalik. Makanya ada kaidah di dalam
fikih itu la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak dinamakan taat kepada makhluk kalau dalam rangka maksiat kepada khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pertanggungjawaban itu bersifat individu, Saudara. Ini harus kita renungkan, ya kan? Karena itu dalam Islam ini adalah tujuan penting dalam pendidikan bahwa setiap diri itu harus memahami bahwa apa yang dia perbuat itu akan dipertanggungjawabkan. Tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Ya kan? Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu dasar ilmunya. Karena apa? Karena inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu dasar ilmunya. Berarti pendidikan harus mampu mendidik setiap individu bahwa setiap diri itu harus bertanggung jawab terhadap diri masing-masing. Dan karena itu setiap kita itu wajib untuk memahami ilmu dengan baik. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Dan ini diingatkan oleh Allah kepada Bani Israel. Takutlah kamu kepada hari akhir. Takutlah kamu kepada hari kiamat. Yang di hari kiamat itu tidak bisa seseorang memberikan syafaat kepada yang lain. Kecuali tentunya syafaat itu hanya diberikan pada mereka yang memiliki iman, yang memiliki amal-amal yang soleh. Ya. Kemudian tidak bisa terhadap perbuatan yang melanggar perintah Allah. Bahkan wala yu'khadhu minha. Pada saat itu tebusan dari Allah tidak berlaku. Makanya pada saat nanti di yaumil qiyamah itu, di dalam ayat yang lain Allah SWT menggambarkan ketika mereka akan berombongan masuk ke dalam, akan dimasukkan ke neraka, mereka akan protes bahwa saya seperti ini karena pimpinan. Karena itu ya Allah, timpakanlah kepada pimpinan yang telah mengajak kepada perbuatan yang maksiat kepadamu itu dengan dosa 2 kali. Dan Allah mengabulkan bahwa pimpinan akan merasakan dosa 2 kali dan siksaan 2 kali lipat dari yang seharusnya. Karena apa? Karena sebab mereka ini. Tetapi mereka tidak bisa mengelak terhadap azab itu. Kenapa? Mengapa kamu mengikuti? Padahal kamu tahu bahwa itu adalah melanggar. Inilah pentingnya setiap individu harus memiliki ilmu. Baik laki-laki maupun wanita, karena setiap diri akan bertanggung jawab. Ya kan? Akan bertanggung jawab terhadap perbuatan masing-masing. La tadzi nafsun an nafsin syai'ah. Baik laki-laki maupun wanita wajib untuk memahami agama Allah karena setiap kita bertanggung jawab terhadap perbuatan kita masing-masing. Ya. Sehingga anggapan bahwa ayah wanita ikut saja laki-laki, tidak. Justru di dalam sebuah keluarga itu juga harus saling mengingatkan agar kita takut kepada hari kiamat ini. Inilah yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ini, supaya mereka tidak melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah menceritakan ini berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel ini. Allah berfirman di ayat 49, wa idz najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idz najjainakum, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Yasumunakum su'al adzab. Ketika itu kamu mendapatkan siksa yang sangat keras dari Fir'aun. Apa bentuk siksaannya itu? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ini azab, inilah siksaan yang berat yang dialami oleh Bani Israel dari Fir'aun, yaitu mereka membunuh anak-anak laki-laki mereka wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup perempuan-perempuan, anak perempuan.
Itulah bentuk dari siksaan yang diterima oleh Bani Israel ketika itu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan yang demikian itu merupakan cobaan yang berat dari Tuhanmu yang Maha Besar. Kemudian wa id faraqna bikumul bahra. Ya. Ini bentuk dari nikmat Allah ini. Dan ingatlah ketika kami belah ya, al-bahra yaitu lautan. Fa'anjainakum. Lalu kami selamatkan kalian semua. Wa aghraqna ala fir'auna. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dan penghitung. Wa antum tanzurun. Dan kamu menyaksikan kejadian itu. Jadi subhanallah ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kisah ini terhadap Yahudi di Madinah. Kan Madinah ketika itu juga banyak komunitas Yahudi. Dan mereka diajak oleh Rasulullah untuk berislam. Ya kan sebelumnya ayatnya. Diceritakannya ayat-ayat Al-Quran bahwa ayat-ayat Al-Quran ini sesuai dengan apa yang kalian baca di dalam Taurat. Mereka diajak berislam, mereka diajak untuk beriman. Ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap juga tidak beriman. Ya. Padahal Allah mengingatkan kepada mereka bahwa kalian telah mendapatkan nikmat yang luar biasa ketika kalian dalam siksaan Fir'aun. Ya, tidak ada siksaan yang lebih besar melebihi dari apa namanya dibunuhnya anak-anak laki-laki dan dibiarkan anak-anak perempuan mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dengan bersama-sama Nabi Musa melewati lautan itu. Dan ketika mereka sampai di daratan, ya di daratan sebelahnya, barulah kemudian Fir'aun itu dan bala tentaranya menyusul, dan mereka menyaksikan bagaimana Allah mengembalikan lautan itu dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Makanya dikatakan di sini wa antum tanzurun. Nah, kisah ini sebetulnya telah mereka fahami, ya. Kisah ini kisah yang telah sama-sama dia ketahui. Makanya Allah mengungkapkan lagi kisah bahwa mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Ya, mereka juga ternyata tetap tidak beriman. Nah, ayat ini yang hikmahnya bagi kita yang sangat penting adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang lemah senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga telah menyelamatkan umat-umat yang lalu. Sama saja bahwa Allah tidak segan-segan untuk mengazab suatu kaum sebagaimana juga Allah telah memberikan contoh bagaimana Allah telah mengazab umat-umat yang lalu. Ya. Jadi ini adalah kisah yang secara sains juga sudah terbukti ya ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jasad Fir'aun yang tenggelam itu dengan bukti-bukti ilmiah yang luar biasa bahwa benar ya, Fir'aun ini telah ditenggelamkan dan membenarkan terhadap kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah, peringatan kepada Bani Israel ini juga merupakan peringatan kepada kita bahwa wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Bahwa yang namanya ujian itu selalu akan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan cobaan, ujian itu adalah merupakan hakikat dari kehidupan ini agar kita selalu mendapatkan dan bisa mengambil ya, pelajaran yang ada. Ya. Kalau tanpa itu kita biasanya tidak mampu untuk mengambil apa namanya pelajaran. Ya. Nah, ikhwatu fillah, jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat ini juga
menegaskan kepada kita semua bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan dan untuk melihat-lihat ya terhadap kenikmatan dan juga akibat dari orang-orang yang telah mendapatkan ujian dan cobaan, kemudian bagi mereka yang bersabar dan tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa akan berikan kelapangan dalam bentuk pertolongannya. Kenapa? Karena inilah esensi dari kehidupan, bahwa setiap kita akan mendapatkan cobaan. Yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan kemudian Allah memberikan karunia dalam bentuk keselamatan. Namun apa yang terjadi setelah Allah menyelamatkan seperti itu? Ya, ini diingatkan kepada mereka kaum Yahudi itu, namun mereka justru melaksanakan dan juga melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 51, Allah SWT mengingatkan, Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh wa'adna, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada Musa untuk memberikan Taurat ya. Arba'ina lailatan, selama 40 malam ya. Kalimatnya 40 malam gitu ya. Kemudian tsumma takhattumul ijla min ba'dihi. Kemudian kamu menjadikan anak sapi, anak lembu sebagai sembahanmu sepeninggal Nabi Musa. Jadi oleh Allah Nabi Musa dipanggil untuk selama 40 malam. Kemudian mereka tidak sabar. Ya. Tapi justru mereka malah menjadikan anak lembu sebagai sembahannya. Karena itu Allah menyebut mereka wa antum zalimun. Sungguh kamu adalah orang-orang yang zalim. Jadi tidak ada yang lebih zalim melebihi orang-orang yang telah pertama meninggalkan perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan perintah dan pesan nabinya. Dan yang ketiga, menjadikan tandingan selain Allah sebagai sembahan. Inilah ukuran kezaliman. Ya kan? Jadi yang dikatakan zalim ketika seseorang meninggalkan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, juga meninggalkan perintah dan nasihat nabinya. Karena memang setelah sepeninggal mereka ini, terutama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Musa telah menitipkan pada saudaranya Nabi Harun untuk membimbing mereka, tapi Nabi Harun tidak mampu membimbing orang-orang Bani Israel ini. Jadi inilah karakter Bani Israel. Allah disepelekan, Nabi dia sepelekan. Kemudian dia menjadikan selain keduanya sebagai sembahan dalam bentuk materi. Ya kan? Jadi jangan heran kalau kita menyaksikan apa yang kita saksikan hari ini. Bagaimana kekejaman, kezaliman Yahudi, kalau mereka diseru, ya, diajak berunding, jangankan kita, ya, Allah dan nabinya saja dia sepelekan, apalagi ajakan selain keduanya. Jadi ini adalah merupakan karakter. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Lalu Allah, lalu kami mengampuni, ya. Lalu kami memaafkan kesalahanmu itu. Min ba'di dzalika, ya. Setelah kamu melakukan yang demikian itu la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi subhanallah, walaupun mereka sudah seperti itu, ya,
masih juga oleh Allah dimaafkan. Ini juga penting hadirin. Walaupun orang-orang Yahudi ini atau Bani Israel ini seperti itu, sebetulnya masih terbuka pintu maaf bagi mereka yang bertobat. Karena di sini dijelaskan bahwa summa afauna angkum. Padahal dosanya kan besar, dosa syirik itu kan dosa besar. Ya. Menjadikan anak lembu sebagai tanding. Di dalam ayat yang lain kan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa yang lain. Tapi itu adalah dosa syirik yang dosa syiriknya itu atau syiriknya itu terbawa mati. Jadi sebelum orang itu mati, dosa syirik itu masih diampuni oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa pintu taubat itu selalu terbuka bagi siapapun. Dan inilah yang dikisahkan di dalam ayat ini. Walaupun seperti itu, mereka telah berbuat zalim dengan melanggar perintah Allah. Meninggalkan nasihat nabinya dengan mengikuti hawa nafsu dan pemimpin-pemimpin mereka. Bahkan mereka telah menjadikan berhala sebagai tandingan sembahannya. Tapi summa afauna. Allah memaafkan mereka. Hikmah bagi kita adalah bahwa Allah senantiasa membuka pintu taubat, pintu maaf. Bahkan termasuk dosa syirik sekalipun, jika syirik itu belum terbawa mati. Yang tidak terampuni, jika syirik itu sampai terbawa mati. Itu yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Jadi Allah mengampuni mereka itu agar mereka bersyukur. Kalimat bersyukur, ya, esensi bersyukur adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita pintu maaf. Ya. Kemudian syukur dalam hal ini adalah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka, ya, setiap hambanya bagi mereka yang akan takarrub kepada Allah, yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pintu maaf ini sebetulnya adalah bentuk dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi kita diberikan kesempatan hidup, masih bisa untuk bertobat, itu adalah nikmat yang paling besar. Jangan sampai kita terlambat. Terlambat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa sebesar apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maaf. Bahkan nikmat berikutnya, wa id ataina. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab wal Furqan. Kami berikan Alkitab wal Furqan. Furqan itu adalah petunjuk yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. La'allakum tahtadun. Agar kamu mendapatkan petunjuk. Tidak ada nikmat yang paling besar kepada kita melebihi nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Makanya kita selalu minta kepada Allah setiap hari kan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada wassalihin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang telah dimurkai. Semua mufassir, siapa yang dikatakan al-maghdub, yang dimurkai itu humul Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Kemudian wadhdallin, dan orang-orang yang disesatkan. Para mufassir mengatakan siapa yang disesatkan itu adalah humun Nasara. Itu orang-orang Nasrani. Tapi mereka semua masih diajak oleh Allah untuk kembali kepada agama ini. Makanya di sini dikatakan bahwa nikmat terbesar itu adalah nikmat hidayah. Masya Allah. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan oleh Allah hidayah. Karena dengan hidayah itu kita tahu jalan yang benar dan jalan yang sesat.
Kita tahu dari mana jalan yang hak dan jalan yang batil. Jalan yang samar-samar. Ini adalah sungguh nikmat yang luar biasa. Nah, Allah memberikan kepada Nabi Musa Alkitab wal Furqan. Ada dua pengertian di sini. Alkitab, ya. Jadi Alkitab itu adalah tentu kitab. Ya, dalam hal ini adalah Taurat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal Furqan itu adalah petunjuk. Petunjuk itu ada di dalam kitab, tapi juga ada petunjuk yang tidak ada di dalam kitab, yaitu apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, yaitu dalam bentuk pelajaran dan ilham yang lain. Ya. Jadi Allah memberikan Alkitab wal Furqan lengkap sebetulnya, karena setiap diri manusia itu sebetulnya senantiasa diberikan kekuatan hati, dan hati ini itu selalu condong kepada kebaikan. Hanya karena kita sering tidak mengikuti suara hati, kemudian kita jauh dari kebenaran. Jadi itu nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian wa itu qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum. Ya. Ini adalah peringatan ya dari apa namanya dari Nabi Musa ya kepada apa namanya kepada kaumnya. Apa? Innakum dzalamtum anfusakum. Sesungguhnya kamu telah menzalimi ya, telah menzalimi apa namanya dirimu dengan menjadikan, yaitu telah menjadikan anak lembu, anak sapi itu menjadi sembahan. Bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum. Karena itu fatubu. Nah ini kan, fatubu, maka bertobatlah kamu kepada Allah. Ila bariikum. Faktulu anfusakum. Nah ini yang banyak berbeda benar. Faktulu anfusakum, dan hendaknya kamu membunuh ya, membunuh dirimu. Jadi Allah memerintahkan kepada mereka ya, untuk membunuh diri mereka sendiri. Karena apa? Karena membiarkan kemungkaran ini terjadi. Jadi kaum Bani Israel ketika terjadi penyimpangan ini, itu tidak ada yang mau mengingatkan antara satu dengan yang lain. Dengan sebab itulah maka mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh dirinya karena mereka tidak saling mengingatkan kepada kebenaran. Jadi mereka justru apa ya? Justru mereka saling mendukung kepada kebatilan, mendukung kepada kesesatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk membunuh dirinya disebabkan karena mereka tidak mengingatkan dan tidak saling mengingatkan kepada kebenaran, kepada al-haq ini. Justru mereka saling mendukung kepada kesesatan itu. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Yang demikian itu lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu yang telah menjadikan kamu. Innahu fataba alaikum. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kalian. Artinya dengan kamu telah membunuh dirimu karena kamu telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar dengan membiarkan kemungkaran itu. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah akan menerima taubat mereka karena sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Hikmah bagi kita begini hadirin ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu sebab kesesatan mereka itu karena mereka tidak saling mengingatkan. Ini pentingnya dakwah ya. Ininya pentingnya saling mengingatkan bahwa dakwah itu harus senantiasa hidup di tengah masyarakat. Karena dakwah itulah yang menjadikan kita ini masih hidup. Kalau tidak ada dakwah, tidak ada yang saling mengingatkan, maka kehidupan ini seperti dengan kematian. Hidup tapi mati. Karena di situ tidak ada lagi hidayah.
yang terjadi pada suatu masyarakat ketika sudah tidak ada dakwah, tidak ada saling mengingatkan, tidak ada saling menasihati, maka itulah kerugian terbesar dan itu sama dengan kematian, hidup yang mati. Karena tidak ada lagi hidayah, tidak ada lagi kebenaran, tidak ada lagi petunjuk. Makanya ini menjadi sangat penting hikmah bagi kita. Pelajaran yang penting dari kisah Bani Israel ini, agar kita senantiasa selalu saling menasihati, mengingatkan kepada kebaikan, dan menjauhi kesesatan. Kenapa? Karena setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban bersifat individu. Dimanapun kalian hidup, ya, hendaknya ini yang harus ditumbuhkan. Selama suatu masyarakat kebenaran dijunjung tinggi, kita masih bisa saling menasihati, maka itulah kehidupan yang penuh berkah. Kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Ya. Tetapi ketika kemaksiatan merajalela, lalu tidak ada yang menasihati, bahkan di antara mereka saling mendukung terhadap kesesatan dan kemungkaran itu, maka masyarakat itu sama dengan dia dalam kondisi kematian. Ya. Dan pada saat itulah sesungguhnya taubat menjadi sangat sangat berat. Dan saat itulah, saudara sekalian, kita semua diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas tobat kita, iman kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menerima taubat. Jadi kita telah membahas sebelumnya bagaimana taubat yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Demikian juga ya, kepada kalian pada Bani Israel yang telah begitu banyak melanggar dan telah berbuat zalim, tapi bagi mereka Allah memberikan maaf dan membuka pintu taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menerima taubat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu taubat pada dosa sebesar apapun. Yang dibutuhkan adalah kesungguhan kita, keikhlasan kita untuk menghadap Allah, kemudian mengakui kesalahan. Setiap kita tidak mungkin, ya, kita tidak uh, berbuat dosa. Karena itu adalah salah satu dari karakter manusia. Namun Allah selalu memberikan jalan keluar dan pintu-pintu taubat bagi hambanya. Mungkin itu insya Allah tadabbur pada pagi hari ini. Semoga kisah Bani Israel ini yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, tentu ini adalah menjadi pelajaran yang abadi juga bagi kita, bahwa Allah menjadikan Bani Israel sebagai model, contoh, agar kita dapat mengambil pelajaran yang sebesar-besarnya. Demikian, kalau masih ada waktu mungkin kita bisa berdiskusi. Saya kembalikan kepada Mas Faiz, ya. Jazakallahu khair kepada Ustadz Profesor Dr. Insinyur Abdul Munif MSc AGR yang telah menyampaikan materi kajian Tadabbur Al-Quran pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada jamaah yang offline ataupun yang online yang ingin bertanya dipersilahkan. Tapi untuk sekarang lebih diutamakan jamaah offline terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh mengacungkan tangan. Jamaah akhwat tuh.
Oke, tes. Ya, terima kasih sebelumnya Ustadz atas kesempatannya. Saya izin bertanya, di sini kan berarti dari yang saya tangkap berarti kita harus emang apa kita harus saling mengingatkan gitu kan Ustadz sama teman-teman kita gitu. Nah, saya ingin bertanya, gimana kita sebagai teman yang dekat banget sama kita itu misalnya kayak berbuat satu hal yang gak baik lah gitu kan, misalnya pacaran ataupun yang lainnya. Sedangkan dulu kita juga pernah menasehati dia dan akhirnya karena kita entah padahal rasanya tuh mungkin caranya biasa aja gitu, tapi dari dia itu kayak tidak menerima gitu Ustaz. Sampai akhirnya kita kayak renggang gitu pertemanannya. Setelah kemudian itu baik lagi, tapi ternyata ya baru tahu ternyata itu misalnya pacaran dan sebagainya. Terus gimana ya Ustaz caranya kita bisa mengingatkan ke dia, karena kalau kita tuh nasehatin jadinya tuh kayak dia malah kenapa sih kamu tuh nggak ini ya nggak mau apa sih kayak ya pokoknya kayak istilahnya dia merasa bahwa kita tidak di pihak dia kayak gitu Ustaz. Sedangkan kan kita harus apa berdakwah atau menasihati teman kita itu kan dengan cara yang baik kayak gitu Ustaz. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi Allah mengingatkan kepada kita bahwa di dalam ayat yang atau dalam surah yang singkat ya, pernah selalu kita pelajari, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi kehidupan ini semua manusia rugi, kecuali mereka yang beriman. Yaitu pertama. Yang kedua adalah mereka yang beramal soleh. Dan yang ketiga, mereka yang saling menasihati dalam kebenaran dan nasihat-menasih dalam kesabaran. Jadi beriman tanda tidak menjamin kita ini akan beruntung, kecuali mereka yang beramal soleh. Beriman dan beramal soleh saja tidak menjamin kita ini juga beruntung, kecuali mereka yang saling menasihati dalam kebenaran. Dan ternyata menasihati kebenaran itu juga tidak akan menjamin kita beruntung, kecuali kalau kita saling menasihati dalam kesabaran. Ternyata ada dua hal yang penting di situ, ya. Mengingatkan dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kesabaran itu dua hal yang tidak boleh dipisah. Jadi berdakwah itu butuh kesabaran, bahasanya begitu. Butuh sabar. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajah, kata Allah. Ketika Allah SWT menasihati Nabi, Nabi aja disuruh bersabar. Wasbir nafsaka. Hei Muhammad, sabarlah dirimu. Sabarlah, wabsir nafsaka. Ma'alladzina yada'una rabbahum. Sabarlah kamu terhadap mereka yang selalu berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah siang dan malam. Jadi sabar itu tidak hanya kepada orang lain, tapi kepada kalangan internal sendiri. Teman-teman kita, saudara-saudara kita itu kita harus bersabar. Jadi ini luar biasa. Jadi memang menasihati itu butuh kesabaran. Nah, dalam rangka menasihati, itu selalu saya katakan, ketika kita menasihati orang, itu memang ada tiga kemungkinan. Pertama diterima, bersyukurlah kepada Allah, kan gitu. Yang kedua nih, kita menasihati, mereka menolak. Kita harus bersabar juga. Nah, yang ketiga ini ada yang kemungkinan ketiga. Ketika kita memberi nasihat, dia tidak menerima, dia tidak menolak. Apa bahasanya? Dia cuek gitu ya. Nerima enggak, menolak juga enggak. Terhadap tiga kemungkinan ini, kita harus selalu siap sebagai seorang dai. Kenapa? Karena pahala dari Allah sudah tetap bagi mereka yang menasihati. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah mengingatkan. Nah, sekarang kembali kepada metode. Karena dalam dakwah itu ada 4 penting yang harus Anda ingat. Pertama adalah dakwah itu 4 komponennya. Dai, orang yang menyampaikan, menyeru. Yang kedua ada mad'u, sasaran kita. Ya. Seorang dai itu syaratnya ya, dai, kemudian mad'u, sasaran. Yang ketiga adalah metode, dan yang keempat adalah substansinya. Ya kan? Itu apa yang mau disampaikan. Seorang dai itu harus punya 2 kekuatan katanya dalam dakwah itu. Pertama adalah al-quwwatu fil ilmi, yaitu pertama adalah kekuatan ilmu, yang kedua adalah al-quwwatu fir ruh, kekuatan ruh, kekuatan jiwa. Karena memang menyampaikan itu butuh kekuatan jiwa. Tadi kemungkinan ditolak kan? Kemungkinan dicuekin. Atau mungkin tadi akhwat kita mengatakan kemungkinan jadi kita nanti diabaikan gitu, nggak dianggap lagi. Karena apa? Ah, saya nggak mau ketemu sama dia, kalau ketemu saya selalu dinasihati. Ya. Ada yang begitu.
Kita butuh sabar. Ya kan? Karena apa? Itulah para nabi. Nah, sekarang mad'u golongannya macam-macam. Ada yang terpelajar, ada yang tidak terpelajar. Ada yang bahkan di dalam Al-Quran disebutkan mad'u itu macam-macam. Ada yang mapan dan ada yang mustad'afin. Ya. Golongan yang mapan paling sulit mendakwai mereka. Emang kamu apa kelebihannya dengan saya? Sampai dia mengatakan, udah jangan nasihatin aku, ya kan? Perbaikimu sendiri gitu. Sering kata-kata seperti itu muncul. Nah, terhadap golongan mad'u seperti ini, bahasanya cuma satu, ya harus sabar. Karena memang kita dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memang mengingatkan itu bukan hal yang mudah. Makanya ini menjadi indikator orang yang beruntung adalah mereka yang menasihati dalam kebenaran. Nah, kemudian yang ketiga ini penting, metode. Islam mengajarkan kita kepada metode. Makanya di dalam Al-Quran itu ada metode yang canggih ya dalam dakwah itu. Ud'u rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau berdakwah itu perhatikan 3 hal. Pertama adalah ajaklah manusia kepada jalan Allah itu dengan hikmah. Apa sih hikmah itu? Hikmah ini artinya banyak. Ada 70 makna hikmah ini. Salah satu hikmah ini adalah dengan lemah lembut, ya, dengan santun. Bahkan ada juga mufasir mengatakan ketika berdakwah perhatikan juga adat istiadat setempat, kebiasaan mereka. Ya, mohon maaf mengingatkan orang yang memang temperamen dengan ini kan beda. Supaya kita tahu. Jadi harus memahami karakter. Jadi kalau sekali nggak bisa 2 kali, kayaknya Anda perlu mengingat gimana karakter anak ini. Teman saya ini gimana sih karakternya. Perlu itu. Karena apa? Karena dakwah itu bil hikmah dulu loh. Lalu wal mau'izatil hasanah, baru dengan mau'izah hasanah. Kalau mau'izah hasanah itu udah pakai ilmu, pakai dalil ini. Jangan sampai dakwah pertama udah pakai dalil, haram, halal, berat kalau gitu. Ya kan? Harus pakai. Wal mau'izatil hasanah, jadi pertama perhatikan ya akhlak dengan cara yang baik, dengan bahasa contoh, dan yang kedua dengan wa mau'izatil hasanah. Bahkan yang terakhir wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah itu boleh juga terakhir dengan cara debat. Sekarang sudah mulai banyak ya cara-cara debat begitu sebagai bentuk dakwah. Pada orang-orang yang memang sulit ya dengan ilmu nggak bisa dengan cara ini, kalau memang dia mau ngajak berdebat, layani berdebat. Karena berdebat untuk orang-orang yang memang mengajak berdebat tentu dengan cara yang baik, yang ahsan, itu dengan diperbolehkan dalam Islam. Karena namanya wajadilhum billati ya ahsan. Ya. Wajadilhum, jadal itu kan debat, tapi dengan cara yang ahsan. Itu 3 kategori dakwah. Ya. Maka sekarang itu mulai banyak di kalangan perguruan tinggi. Saya kemarin menyaksikan video yang salah satu di Oxford University ketika perdebatan soal Tuhan. Maka mereka yang Yahudi menyampaikan ulasan, yang Nasrani menyampaikan, yang Islam menyampaikan ini tentang Islam. Kemudian mereka saling menyampaikan, berdebat, dan kemudian serahkan mereka saling berpikir kan setelah itu. Ya, jadi gitu, ya. Jadi tetaplah bersabar, ya kan? Kenapa? Karena sudah pahala atas kita dengan menyampaikan itu. Jangan sampai begini, saudara. Ketika kita berdakwah menyampaikan, kemudian kita putus asa, kita berhenti. Karena sabar itu artinya tahan banting, tidak menyerah, terus berjalan. Jadi kalau orang berdakwah kemudian berhenti, lalu tidak melakukan lagi, pundung dalam bahasa apa? Pundung itu bahasa Sundanya pundung ya, nggak mau lagi, berarti dia nggak sabar. Karena sabar itu adalah tahan banting, tidak menyerah. Dan jangan lupa iringi dengan doa. Karena apa? Karena bagi Allah mudah jika Allah berkehendak. Jadi berdoalah, ya Allah hari ini berilah kekuatan dan moga-moga saudaraku mendapatkan hidayah dan petunjuk. Sudah begitu. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu ya komentar saya.